Pemirsa, hari ini MK akan membacakan putusan terkait gugatan terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan MK nomor 90 PU 21 2023. Gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Unusia, yakni Brahma Aryana. Dalam petitum gugatannya, pemohon memohon agar hanya gubernur di bawah usia 40 tahun yang bisa maju sebagai capres atau cawapres dan agar tidak berlaku untuk kepala daerah di bawah level gubernur. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga telah menggelar sidang uji formil atas pasal yang sama. Sidang perkara dimohonkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mohtar. Para pemohon menganggap putusan MK nomor 90 yang mengatur ulang syarat batas usia minimal capres-cawapres tidak memenuhi syarat formil. Baik, untuk mengetahui mengenai bagaimana persiapan sidang gugatan, kita akan langsung ke rekan kami Hadar Faisal yang langsung berada di gedung MK. Faisal, informasi terbaru langsung dari sana seperti apa? Ya, baik Bayu, Kamarati dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan membacakan putusan terhadap perkara nomor 141 PUU 21 tahun 2023 yang mana perkara ini pemirsa berkaitan dengan gugatan ulang terhadap syarat usia capres dan juga cawapres yang terkandung dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang mana kita tahu bahwa bunyi pasal ini sudah berubah pada saat Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perkara nomor 90 yang dianggap memang oleh publik ini cukup kontroversial. Bayu, Kamarati dan juga pemirsa, kami juga dapat informasikan bahwa berdasarkan situs resmi Mahkamah Konstitusi ini infonya sidang baru akan dimulai nanti pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dan nantinya gugatan ini dibacakan putusannya oleh 8 Hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak ada lagi nama Anwar Usman dalam pembacaan amar putusan nantinya karena kita tahu bahwa pada kemarin ini Anwar Usman dianggap telah melanggar kode etik dan dikenakan sejumlah sanksi. Salah satunya adalah larangan untuk mengadili perkara yang berpotensi dapat memicu konflik kepentingan begitu. Bayu, Kamarati dan juga pemirsa, kami dapat informasikan bahwa situasi terkini di Mahkamah Konstitusi belum ada pengamanan khusus. Baru kami melihat tadi apel dilakukan oleh Pamdal ataupun Pamdal internal, pengamanan dalam internal dari Mahkamah Konstitusi ini sendiri. Karena memang kita tahu ini masih pagi dan sidang baru berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang nanti. Nah, terkait dengan gugatan perkara nomor 141 ini sendiri, memang gugatan ini kita tahu bahwa dimohonkan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, yang mana ia menggugat pasal tersebut karena dianggap putusan nomor 90 kemarin ini lahir dari pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Bahkan sesungguhnya gugatan ini juga mendapatkan apresiasi dari Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki yang mengatakan bahwa ini baru pertama kali terjadi yang mana seorang mahasiswa menggugat ulang suatu pasal di dalam undang-undang yang baru saja diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, pemirsa dan Kamarati dan juga Bayu, kami juga dapat informasikan bahwa terkait dengan gugatan dalam petitumnya memang pemohon dalam hal ini meminta frasa baru yang ditambahkan Mahkamah Konstitusi dalam syarat capres-cawapres yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada ini dianggap inkonstitusional karena dalam hal ini frasa tersebut ia menganggap tidak menyebutkan secara spesifik pilkada seperti apa yang dimaksud, apakah tingkatan provinsi ataukah tingkatan kabupaten kota. Nah, oleh sebab itu juga dalam hal ini pemohon juga secara spesifik meminta untuk ditambahkan frasa di dalam syarat usia capres dan juga cawapres bahwa capres ataupun cawapres di bawah 40 tahun yang dibolehkan untuk maju berkontestasi dalam pemilu ini mereka adalah yang pernah
menjabat setidaknya sebagai gubernur atau artinya di tingkat provinsi, pemirsa. Hal itu juga lah yang seperti telah disepakati oleh dua hakim Mahkamah Konstitusi pada saat putusan kemarin, yakni adalah Eni Nurbaningsih dan juga Daniel Yusmik pada sidang putusan MK sebelumnya, yang mana keduanya sepakat hanya kepala daerah setingkat gubernur yang berhak maju sebagai capres dan juga cawapres. Tentu kita akan nantikan bagaimana putusan sidang pada hari ini, apakah kemudian gugatan ulangnya ini akan dikabulkan ataukah gugatan ulangnya tidak dikabulkan. Namun kami juga mendapat informasi bahwa pun nanti apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan nomor perkara 141 ini, menurut Jimli Asyidiki dikatakan bahwa aturannya ini baru berlaku untuk pemilu di tahun 2029 mendatang. Untuk sementara demikian, Kamarati, Bayu, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal atas informasinya langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Nanti kita tunggu bersama-sama bagaimana putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan ulang batas usia capres dan juga cawapres.